Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Pada bagian ini akan dibahas organ pada hewan, sistem organ pada manusia, sel punca, serta tumor dan kanker. Organ pada hewan. Organ merupakan sekumpulan beberapa jenis jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Berdasarkan letaknya pada tubuh, organ dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu organ luar, misalnya mata, telinga, mulut, hidung dan kulit, dan organ dalam, misalnya paru-paru, jantung, lambung, usus, dan ginjal. Lambung merupakan contoh organ yang tersusun dari beberapa jenis jaringan, antara lain jaringan epitel, jaringan otot polos, jaringan darah, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan limfa. Sistem organ pada manusia. Sistem organ merupakan gabungan dari beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Sistem organ pada tubuh manusia yaitu sistem gerak, sistem sirkulasi yang terdiri dari sistem peredaran darah dan limfa, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem koordinasi yang mencakup sistem hormon, sistem saraf, dan sistem indera, dan yang terakhir adalah sistem reproduksi. Sistem gerak. Sistem gerak berfungsi menggerakkan anggota badan, memberi bentuk tubuh, dan menentukan posisi tubuh. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, karbon dioksida, sisa-sisa metabolisme, dan menjaga suhu tubuh. Sistem limfa berfungsi mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah, mengangkut limfosit, dan membawa lemak emulsi dari usus. Sistem pernafasan berfungsi mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Sistem ekskresi memiliki fungsi mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostasis. Sistem hormon. Sistem hormon berfungsi memproduksi hormon untuk proses fisiologis tubuh, misalnya metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan. Sistem saraf memiliki fungsi menerima rangsangan dari berbagai organ, memberikan respon atau jawaban terhadap rangsangan, dan mengatur kerja alat-alat tubuh. Sistem indera memiliki fungsi untuk menerima berbagai rangsangan
dari lingkungan di sekitarnya. Sistem reproduksi berfungsi memproduksi sel gamet untuk proses perkembangbiakan. Bagian selanjutnya adalah sel punca atau stem cell. Sel punca berasal dari kata punca yang berarti awal mula. Sel punca merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Sel punca sudah ada sejak awal kehidupan saat embrio, kemudian akan membentuk sekitar 200 jenis sel yang berbeda pada tubuh. Berdasarkan tingkat maturasi atau kedewasaan, sel punca dibedakan menjadi sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Sel punca embrionik adalah sel punca yang didapatkan saat perkembangan individu masih berada pada tahapan embrio. Sel punca embrionik bersifat pluripoten. Dengan sifat tersebut, secara teoritis, tidak ada satupun penyakit degeneratif yang tidak dapat diobati. Sel punca dewasa adalah sel punca yang ditemukan di antara sel-sel lainnya yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa. Sel-sel tersebut belum berdiferensiasi atau dalam keadaan inaktif. Sel punca dewasa bersifat multipoten yang hanya mampu berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel golongan. Contohnya pada sel punca jaringan kulit. Sel punca dipercaya dapat menjadi solusi penyakit degeneratif, yaitu kerusakan sel-sel dalam jaringan atau organ. Kerusakan sel-sel tersebut bersifat irreversibel, sehingga obat-obatan yang tersedia saat ini hanya dapat memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan jaringan atau organ yang lebih luas. Penyakit degeneratif antara lain stroke, Alzheimer, diabetes mellitus, aterosklerosis atau peradangan pembuluh darah, dan infak miokard atau serangan jantung. Bagian terakhir dari video ini adalah tumor dan kanker. Tumor adalah benjolan atau pembengkakan akibat perubahan sel-sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol. Berdasarkan pertumbuhannya, tumor dapat dibedakan menjadi tumor ganas atau malignant tumor dan tumor jinak atau benign tumor. Tumor yang bersifat ganas disebut sebagai kanker. Penyebab tumor maupun kanker biasanya tidak dapat diketahui secara pasti. Karena penyebab tumor maupun kanker bisa saja merupakan gabungan dari sekumpulan faktor genetik dan lingkungan. Beberapa faktor yang diduga meningkatkan resiko terjadinya tumor maupun kanker antara lain faktor keturunan atau genetik,
faktor lingkungan, faktor makanan yang mengandung zat aditif, virus, infeksi, gangguan keseimbangan hormonal, faktor kejiwaan dan emosional, juga radikal bebas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Nantikan video pembelajaran biologi berikutnya.